the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart and all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, placing my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? What do we have that is not already yours? All we possess that is not worth living, and that's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur minggu ini kita masuk di dalam minggu terakhir di bulan November tahun 2020. Saudara, begitu banyak kasih dan anugerah Tuhan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan hari ini kita akan masuk di dalam ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Sebelumnya saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Ibadah ini dimulai di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tetap berdiri, mari kita sama-sama memuji Allah kita, mengagungkan Allah kita, melalui pujian mulia bagi Allah, KPPK nomor 26. Tuhan, mari kita menghadap Tuhan, kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita memohon ampun untuk setiap dosa kita yang sudah kita lakukan. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami ini adalah manusia yang lemah dan penuh dengan dosa. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami tidak bisa bersembunyi di hadapan Engkau ya Tuhan. Engkau tahu, Engkau melihat, dan Engkau mengerti untuk setiap hal-hal yang kami lakukan dan pikirkan ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami menyerahkan setiap diri kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami memohon ampun untuk segala salah dan dosa yang sudah kami lakukan, baik itu di dalam perkataan kami, pikiran kami ya Tuhan, perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Layakkanlah kami ya Bapa, supaya kami layak untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami layak untuk mendengarkan firman-Mu, kami boleh dikuatkan, kami boleh diberkati ya Tuhan. Dan Tuhan, tolonglah kami ya Bapa. Biarlah kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya ya Tuhan,
dengan benar-benar mata kami tertuju kepada Engkau. Dan kami mau memuliakan Engkau di dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan hadir ya Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan tolong kami dan Tuhan berkati kami di dalam ibadah pada saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama dengan tetap berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan segala tempat. Kita mengikrarkan yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur sekali lagi di dalam hadirat Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, saudara kita boleh melewati hari demi hari. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua merasakan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dan Tuhan menjaga kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama mau memuliakan nama Tuhan. Dengan tetap berdiri saudara, kita mau bersuka cita. Kita mau kidungkan pujian bagi Tuhan, kita mau angkat suara kita bagi Tuhan, kita mau memuji dan menyerukan nama Kristus, nyanyi bagi Dia. Dengan bertepuk tangan saudara, kita sama-sama bersuka cita menyanyikan pujian ini. Sebab Dia sanggup
kemuliaan bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Silahkan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bacaan dari 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama dan yang kedua. 2 Korintus 8 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Pelayanan kasih, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Marojahan Sijabat dengan tema Kaya dalam Hati. Mari kita mempersiapkan hati kita mau menaikkan pujian, ku persembahkan hidupku. Kita menyatakan bahwa ini kami Tuhan, semua milik kita semuanya, kita mau persembahkan kepada Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu.
Selamat hari Minggu, jemaat Gereja Kristen Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Allah. Terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Terpuji Tuhan, muliakan Tuhan. Kita akan bersama-sama mendalami firman Tuhan dengan tema kaya dalam hati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpuji Engkau Allah yang hidup. Terpuji Engkau Allah yang beranugerah. Terpuji Engkau Tuhan yang menghidupkan dan terus menopang hidup kami. Tuhan, hari ini saudara bersaudara dalam iman, saudara bersaudara di gereja Kristen Jakarta, kami bersama-sama mau mendalami firman-Mu, mau menundukkan diri kami untuk diperbarui oleh Tuhan. Masurkan nama-Mu Tuhan, muliakan nama-Mu Tuhan atas kami masing-masing. Biarlah kami masing-masing menjadi orang percaya yang makin serupa dengan Engkau, yang makin diperbaiki, dipulihkan, supaya gambaran kami menjadi seperti gambaran-Mu, ya Yesus, Allah yang telah menjadi manusia dengan kasih terajaib. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau. Kami menyerahkan pendalaman kami, Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, kami diubah, dibarui oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari kita baca Alkitab bersama-sama, diambil dari dua bagian. Pertama, dari Markus 12, ayat 41 sampai 44. Dan dari Amsal 28 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu, datanglah seorang janda miskin, dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amsal, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Sekali lagi, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Jemaat Tuhan, tema kita kaya dalam hati, kaya dalam hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah Anda bahwa kekayaan tidak sama dengan persembahan banyak? Sederhana tidak sama dengan persembahan menjadi sederhana. Tidak sama dengan. Satu kali di satu gereja, saya mendengar pendeta seniornya mengatakan kepada jemaat, "Anda mau sumbang berapa gereja kita?" Saya kaget. Seorang gembala yang senior mengatakan, "You mau sumbang berapa gereja?" Karena jemaat, dalam kekagetan saya dengan perkataan mau sumbang berapa gereja, saya hari ini mau mengajak Anda bersama-sama memikirkan hari ini Anda memberi sumbangan atau memberi persembahan. Supaya lebih tajam, kita bandingkan dengan satu lagi, pajak. Saudara sedang memberi pajak, sumbangan atau persembahan? Pikirkan bersama-sama jemaat Tuhan. Memberi pajak, sumbangan, atau persembahan. Saya tahu persis, sumbangan menjadi sesuatu yang dikonotasikan dengan sukarela. Kalau di sekolah ada sumbangan wajib. Ada sumbangan sukarela. Dalam konteks tertentu, dalam banyak hal, kalau gereja menyebut sumbangan, artinya apa? Sukarela. Dan saya sedih dengan perkataan gembala itu, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Kalau sumbangan dikonotasikan dengan yang disumbang itu miskin,
Yang menyumbang itu kaya, berarti Anda kaya, atau yang memberikan kaya, yang disumbang miskin. Yang memberikan berkelebihan, yang disumbang itu berkekurangan. Bayangkan kalau disebutkan dalam konteks gereja. Dan itu yang menjadikan hati saya hari itu. Bagaimana mungkin seorang gembala sudah melayani begitu lama dalam rumah Tuhan mengatakan, "You mau sumbang berapa gereja kepada jemaatnya?" Ya kalau kita dalami lebih lanjut jemaat Tuhan, artinya apakah? Yang punya gereja siapakah? Yang punya gereja siapakah? Kalau yang punya gereja adalah Tuhan, artinya apa? Tuhan miskin. Jemaatnya kaya. Sekarang jemaatnya berikan kepada gereja, kepada Allah yang miskin. Karena itulah saya khawatir dengan pemahaman ini. Tidak ada pertumbuhan dalam kerohanian jemaat. Tidak ada pertumbuhan dikatakan dalam gereja secara utuh. Kenapa? Kalau Anda mengerti persembahan sama dengan sumbangan, Anda salah kaprah. Jemaat GKJ, saya harap Anda lebih baik daripada gembala yang pernah saya dengar berkata seperti itu. Tapi pikirkan bersama-sama. Satu kejadian yang menyakitkan terjadi di tempat lain. Di satu tempat di Indonesia, izinkan saya tidak menyebutkan tempatnya. Hari itu gereja berkata, kita akan mengumpulkan sumbangan. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah banyak orang memberikan sumbangan, memberikan banyak. Tapi lihat bersama-sama apa yang terjadi kemudian. Seorang yang memberikan sumbangan besar, hari itu mengalami kekecewaan dengan gereja. Usulnya ditolak. Ada tahu apa yang terjadi? Dengan serta-merta orang memberikan sumbangan ini segera berkata kepada bendahara, "Tolong you kembalikan uang saya." Anda mungkin berpikir, masa Pak? Seperti itu? Iya. Orang yang memberikan sumbangan itu berkata, "Tolong kembalikan uang saya." Dan lucunya hari itu adalah bendaharanya kembalikan. Anda bisa bayangkan? Kalau ini konsep persembahan, kalau ini pemikiran persembahan, apa artinya? Jemaat menjadi semena-mena dikatakan dengan persembahan. Bahkan minta balik, kalau usulnya nggak diterima, tolong balikin sumbangan saya. Tolong balikin. Kalau hal itu saya yang ada di situ, Bapak Ibu, saya akan bilang kepada orang yang memberikan persembahan tersebut, "You kasih persembahan kepada siapa?" Kalau dia menjawab kepada Tuhan, saya akan mengatakan, kalau gitu minta kepada Tuhan, jangan minta kepada saya. Pikirkan jemaat Tuhan, Anda hari ini sedang memberi persembahan sebentar, atau Anda transfer persembahan kah, atau Anda mentransfer sumbangan atau pajak. Yang pasti Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang pasti adalah pajak itu kewajiban. Tidak taat, Anda dihukum. Jumlah sesuai aturan, dilakukan taat pajak namanya. Persembahan. Itu pelayanan. Sayangnya banyak orang memahami pelayanan sekedar, serelanya. Anda kehilangan makna, the meaning of service. Serve. Apa artinya persembahan? Apa artinya pelayanan? Bukankah pelayanan artinya adalah aku memberikan lebih tinggi lagi? Kalau kewajiban itu di sini, pelayanan itu di sini. Kurang dari kewajiban, Anda akan disu di perusahaan. Anda menyajikan kewajiban Anda di perusahaan, Anda hanya mendapatkan gaji. Tapi kalau Anda lebih, itu disebut pelayanan. Dan kalau Anda di gereja, memberikan lebih. Saya sangat sedih dengan banyak orang Kristen tidak latihan paduan suara berani nyanyi. Latihan puji-pujian sekedar. Bapak Ibu, satu kali saya diundang di satu tempat menjadi MC. Pendetanya bilang begini, "You nggak usah latihan lah, you kan sudah bagus." Saya sedih. Anda sedang entertain orang kah? Atau Anda sedang melayani Allah kah? Saya sedih. Dan saya berkata kepada pendeta tersebut, "Koko, sorry. Justru karena di pelayanan maka saya harus latihan.
Saya harus beri yang terbaik. Dan lagian kalau saya bagus, itu hanya mungkin kalau latihan dengan sungguh-sungguh, bukan? Jemaat, Anda melayani Tuhan ketika memberi persembahan. Tidak taat memberi persembahan, rohani Anda harus diperbaiki. Jumlah sesuai kerelaan dan sukacita memang. Tapi saya harus katakan Bapak Ibu, bagi rumah tangga saya adalah, saya berkata kepada istri, kepada anak-anak, paksa dirimu memberi. Paksa dirimu mempersembahkan milik kita. Kenapa? Bukan soal sukarela, bukan soal sukacita pertama-tama, tapi memaksa diri mencapai standar melayani Tuhan. Jemaat GKJ, saya harap engkau lebih baik daripada pikiran banyak orang mengenai persembahan. Saya harap kau lebih baik. Kenapa? Ini penting banget. Kalau dilihat bersama-sama konteks Markus 12 tadi, dimulai dari ayat 1 sampai 12, di situ ada seorang yang menyerahkan hartanya, dikatakan kepada orang-orang yang dipercayakan. Yang artinya jemaat Tuhan adalah kita ini hanya pengelola. Betul, dalam hal tertentu engkau adalah pemiliknya. Tapi dalam konteks dikatakan di hadapan Allah, engkau dan saya pengelola. Pengelola, engkau sudah dipercayai oleh Tuhan. Yang artinya adalah, kalau kau dipercayai banyak, dituntut banyak. Dipercayai sedikit, dituntut sedikit. Itu cara pikirnya. Bukan kalau kau banyak yang kau miliki, kau menjadi orang yang bisa semena-mena. No, engkau salah mengerti persembahan. Kalau namamu tidak disebut dalam warta karena persembahanmu besar, kau tersinggung. Kalau namamu tidak diumumkan, dikatakan di depan banyak orang, engkau tersinggung. Engkau salah, jemaat. Kita salah di situ. Justru persembahan itu seperti menjadi diam-diam harusnya. Kenapa? Karena kau berikan dengan cintamu kepada Tuhan. Yang penting dia tahu. Yang penting Tuhan tahu. Engkau dipercayai Tuhan. Kalau kau dipercayai Tuhan, apakah engkau berharga untuk dipercayai? Saya katakan di dalam rumah tangga kami memberi persembahan dengan memaksa diri, Bapak Ibu. Satu kali persembahan kami makin banyak, saya berkata kepada istriku, hari ini persembahan kita ganti warna dari persembahan kita. Ketika istriku membagikan kepada anak-anak, dia istri yang baik, yang menghormati suaminya, dia mempercayai suaminya. Saya berkata, berkat Tuhan banyak. Lalu anak-anak diberikan persembahan, yang kecil nanya, kok sekarang warnanya beda, Pak? Dengan serta-merta istri yang baik itu mengatakan, Papa bilang berkat Tuhan banyak. Oh jemaat, berapa banyakkah berkat seorang Marojahan? Tidak banyak kalau diukurkan dengan orang-orang. Maka saya mengatakan tadi, paksa diri untuk mencapai standar lebih tinggi pelayanan. Janganlah Marojahan berkata sedang melayani Tuhan, padahal kewajiban pun gak nyampe. Celaka Marojahan. Celaka keluarga Marojahan. Kalau aku terus berkata melayani Tuhan, bahkan kewajiban saja tidak sampai. Cuma Tuhan, mari kita dalami sedikit mengenai kata persembahan. Persembahan, dari kata sembah. Sembah. Kalau Anda mengerti kekaisaran kuno, kekaisaran Tiongkok kuno, apa yang terjadi kalau seorang raja disembah? Oh, kalau sampai raja disembah, kemudian seorang pelayan itu bisa melihat muka raja saja, itu sudah menjadi suatu kehormatan besar. Bahkan ketika dibacakan titah raja, tanpa rajanya ada, hanya ada cap di situ. Semua rakyat tertunduk. Kenapa? Rakyat rasa dihormati mendapatkan titah dari raja. Persembahan, apa artinya? Sembah. Hadir dari hati yang menghamba. Hati yang menghamba. Yang tahu siapa Tuhan, siapa diri. Oh, dia pencipta, aku ini ciptaan. Dia maha, aku ini bukan siapa-siapa. Oh, dia
Dia berkata, haleluya, kalau aku dipercayai oleh Raja alam semesta. Persembahan, sembah, timbul dari hati yang memahami dan mengalami anugerah Tuhan. Mengalami anugerah Tuhan. Pikirkan jemaat Tuhan. Semua harta milik kita adalah kepercayaan dari Allah. Keselamatan kita adalah anugerah Allah. Semua pemberian dari Tuhan. Apa yang mau dikatakan di sini, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan? Bandingkan. Semua yang kau miliki kepercayaan dari Tuhan. Keselamatan kita nggak mungkin kita beli dengan harta milik yang dipercayakan itu. Tapi sekarang lihat bersama-sama. Aku dianugerahi. Aku dipercayakan. Akankah aku dikatakan mencampakkan pemberinya? Mencampakkan Tuhan. Lalu aku bergirang-girang dikatakan dengan pemberiannya? Tidak. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Dan janganlah demikian. Persembahan, sembah. Aku mengalami anugerah Tuhan. Memahami anugerah Tuhan. Mengalami anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Persembahan, sembah. Apa artinya? Penuh syukur dan sukacita. Karena dianugerahi dan dipercayai. Oh, dipercayai. Dipercayai. Anda masih terus mengingat pasti ketika orang Chinese kalau lagi makan, lagi pesta mamanya, lalu makan, lalu dilayani oleh orang di sebelahnya. Anda masih ingat? Beberapa orang Chinese akan membuat tangannya begini kan? Apa artinya ini? Beberapa orang berkata, oh terima kasih, kamsia, kamsia, kamsia. Bapak Ibu, bukan itu pertama-tama sebenarnya. Sekalipun sekarang orang berkata itu kamsia. Tapi ini sebenarnya artinya apakah? Dulu ada kaisar kuno, kaisar Tiongkok kuno, selalu mendapatkan kabar dari para pegawainya, dari para prajuritnya, bahwa semua rakyat baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Sampai satu kali dikatakan kaisar itu tidak tahan lagi, dia pakai pakaian rakyat jelata, pergi menemui rakyatnya. Supaya tidak ketahuan, dia memakai pakaian rakyat jelata. Prajuritnya ikut mendampinginya karena harus ada yang dikatakan yang mendampingi dia kaisar. Kalau lagi makan bersama-sama di suatu tempat, di kedai, maka kaisar ini akan mengambilkan sesuatu dikatakan ke piring dari prajuritnya atau para pembantunya. Karena itu kaisar, maka ketika dilayani dikatakan oleh kaisar, mereka gentar, tangannya begini. Apa artinya? Kaisar tidak layak. Kaisar nggak usah. Kaisar jangan. Kenapa? Siapa aku sehingga kaisar menyendok sesuatu ke piringku? Anda bayangkan? Kaisar bertindak melayani dikatakan seorang hamba, seorang prajurit. Prajurit langsung tahu diri. Bayangkan dikatakan pencipta langit, bumi, alam semesta, penebus kita. Melakukan itu bagimu, beranugerah bagimu. Dia menjadi manusia bagimu, bagi kita. Apa terjadi kemudian? Kita orang kemudian menjadi orang yang ditebus. Sesudah ditebus, kita dipercayai oleh Tuhan melayaninya. Kita dipercayai Tuhan memberi persembahan. Maka saya berkata kepada anak-anak saya juga kepada banyak jemaat, tahukah kita memberi persembahan memang harus sukacita dan sukarela. Tapi dalam konteks lain, aku harus berkata pada hari Minggu ini, paksa dirimu memberi persembahan. Paksa dirimu untuk rela. Paksa dirimu untuk sukacita. Kenapa? Kau perlu mengingat perbuatan Tuhan yang menebus. Perlu mengingat perbuatan Tuhan yang beranugerah. Karena itu jemaat Tuhan, sebenarnya apakah Tuhan meniadakan dikatakan jumlah? Tidak. Tidak. Tuhan melihat pemberian orang kaya, itu betul. Tuhan melihat pemberian orang sederhana, itu betul. Tuhan tidak meniadakan jumlah. Jumlah pemberian orang kaya tidak ditiadakan, jumlah pemberian orang miskin itu tidak ditiadakan. Apa artinya? Tuhan menghargai keduanya. Tuhan hanya mau membandingkan di antara hati mereka, bukan? Hati janda
ini yang memaksa diri memberi. Memaksa diri mempersembahkan. Memberi dari kekurangannya. Beberapa orang yang berada bisa dengan memberi persembahan seperti dipamer. Dipamer. Beberapa orang bisa bertindak seperti itu. Dan Tuhan sedang memperbandingkan dengan hati janda ini yang memberi dengan 2 peser begitu kecil. Mungkin hanya sekitar 2-3 ribu. Persembahan mereka, persembahan dia. Dia paksa. Itu merupakan makan dia hari itu. Dia paksa dirinya. Kenapa? Tuhan, Engkau percayai aku memberi persembahan. Haleluya. Haleluya. Amsal tadi mempertajam kita. Mempertajam pemikiran kita, Bapak Ibu. Ketika orang kaya dikatakan memberi jumlah tertentu, dan orang sederhana ini memberi jumlah tertentu, apa yang mau dikatakan oleh Tuhan di situ? Kenapa dia memperhatikan hati perempuan ini? Membandingkan dengan jumlah. Hatinya yang mengenal Allah itu. Hati orang kaya pun bisa mengenal Allah juga kok. Jadi bukan hanya jumlah hati perempuan ini yang dipuji, tapi hati yang seperti perempuan ini dipuji oleh Allah. Jadi kalau orang kaya memberi seperti hati perempuan ini, hati yang menyembah Tuhan, sama. Lagian jemaat Tuhan yang sedang mau diperbandingkan, salah satunya adalah kalau ada orang kaya protes, kenapa engkau hanya memuji orang miskin? Pertanyaannya adalah, jika engkau orang kaya, semiskin perempuan itu, masihkah engkau memberi persembahan? Andaikan engkau dan saya, semiskin perempuan ini, sesederhana perempuan ini, masihkah kau berani memberi persembahan? Itu sedang mau dikatakan di situ, Bapak Ibu. Yang artinya Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama katakan, aku ingin punya hati seperti itu. Hati yang mengenal dan mengasihi Tuhan. Aku mau memiliki hati yang seperti itu, hati yang bersyukur. Aku ingin memiliki hati seperti itu, hati yang taat. Tuhan, maumu apa Tuhan? Apapun katamu aku mau lakukan. Jika makan hari ini harus kuberikan semua, kuberikan. Tuhan, aku mau, apa yang kau mau, aku mau lakukan. Itu artinya. Jemaat Tuhan, orang kaya memberi, haleluya. Orang sederhana memberi, haleluya. Jika hatinya sama, apa yang terjadi? Ini yang mau dilakukan, dikatakan oleh nats kita ini. Mari kita lakukan bagian kita masing-masing. Dengan hati yang sama karena kau mengenal Allah. Karena kau bersyukur, menyembah Tuhan. Satu kali, satu gereja sedang mau membangun rumah Tuhan. Mau dibongkar ulang rumah Tuhan itu, gereja itu. Apa yang terjadi hari itu? Pengkhotbah diundang berapi-api. Lalu hari itu terjadi kumpulan persembahan. Pendeta yang melayani hari itu, gembala sidang, melihat jemaatnya dan memberikan emas, memberikan gelangnya, memberikan cek begitu banyak. Sampai kemudian pendeta terkaget, ada seorang anak muda pakai kruks berjalan ke depan memberi persembahan. Yang lain memberi apa yang dikenakannya. Tapi orang muda ini ngapain? Dia pakai kruks, sepatu biasa, pakaian biasa. Mau kasih apa anak muda ini? Sampai kemudian di depan peti persembahan terkagetlah pendeta ini karena anak muda itu melepaskan cincinnya dan dia serahkan ke peti persembahan. Dia serahkan dan masukkan ke peti persembahan. Pendeta terharu. Tapi kemudian pendeta berkata, saya akan panggil nanti anak muda ini. Selesai kebaktian,
Anak muda itu dipanggil ke konsistori. Ketika dipanggil, gembala berkata, "Anak muda, engkau begitu mencintai Tuhan, kami bersyukur. Engkau pasti penerus gereja. Tapi anak muda, jemaat kita telah memberikan persembahan begitu banyak, dan pastilah itu Tuhan akan cukupkan kebutuhan pembangunan. Anak muda, ini cincin tadi kau berikan. Anak muda, aku tahu kau sangat mencintai Tuhan, tapi terimalah kembali cincinmu ini. Ambillah kembali. Kau lebih butuh daripada gereja kita." Anak muda itu terheran dengan pendeta itu, kemudian terkejut. Dan gembala pun terkejut. Karena reaksi orang muda itu adalah reaksi yang seharusnya dimiliki setiap orang Kristen. Anak muda itu mengatakan, "Pastor, you don't understand. I didn't give my ring to you or to your church. No. Aku tidak berikan cincinku kepadamu atau kepada gereja. Bukan. I gave it to the Lord. I gave it to my Lord. Aku tidak berikannya kepadamu atau kepada gereja. Aku berikan kepada Tuhan, Tuhanku, Tuhan kita." Jemaat, hey, ketika kau memberikan persembahan bukan kepada gereja, bukan kepada majelis, bukan kepada pihak tertentu di dunia ini, tapi kau memberikannya kepada Tuhan. Dan Dia melihat hatimu. Dan tahukah engkau, Dia mengatakan dalam bidang lain yang dipercayai oleh janda itu juga, andaikan hari ini aku tidak makan, aku tahu Tuhan akan pelihara hidupku. Andaikan hari ini tidak ada makanan, aku percaya Dia yang pelihara burung adalah Dia yang pelihara saya. Cuma engkau memberikan kepada Tuhan, kepada Allah yang begitu mengasihi kita. Mari persembahkan hatimu, pikiranmu, apa yang ada padamu, demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan yang berjanji membalasnya berkali lipat adalah Tuhan yang sama, yang melihat hatimu yang kau siapkan hari ini dengan sungguh-sungguh, memberi dengan hati yang kaya, karena engkau mengerti Tuhan memberi terlalu banyak bagimu. Anugerah keselamatan, berkat-berkat yang telah diberikan kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika hamba-Mu memberitakan firman-Mu, mungkin 2-3 orang dari anak-anak-Mu sedang bergumul bagaimana memberi yang baik kepada Tuhan. Dan hari ini secara khusus Allah bicara kepada mereka. Tuhan, mari berbincang dengan mereka, berbincang dengan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang beranugerah, Engkau Allah yang memberkati, dan Engkau terus-menerus mencari hati yang percaya, mencari hati yang bersyukur, mencari hati yang menyembah. Oh Tuhan, ini kami. Ampuni kami kalau kami menyebutnya persembahan, tapi hati kami hanya memberi sumbangan. Ampuni kami mengatakan kami begitu mengasihi Tuhan, namun tidak sanggup mewujudkannya dalam tindakan-tindakan kecil seperti persembahan. Tuhan, ini kami, kasihani kami. Kami suka membicarakan persembahan, tapi kami tidak memberikan dengan benar. Hari ini, ampuni, kuduskan kami. Tuhan, hamba berdoa untuk GKJ. Engkau mengasihi GKJ. Kau pernah melihatnya dengan jelas. Didirikan oleh orang-orang begitu mencintai Tuhan. Diteruskan oleh orang-orang mencintai Tuhan. Dan sekarang ada di banyak tempat karena ada orang-orang mencintai Tuhan.
Tuhan, janganlah mereka luntur dalam cinta akan Tuhan. Janganlah mereka berhitung-hitung sampai kemudian mereka meninggalkan pelayanan semula, cinta mula-mula. Tapi sungguh Tuhan seperti perempuan itu yang sanggup berkata, Tuhan, kuberikan juga. Karena kasih setiamu lebih dari hidup, maka apapun yang ada padaku Tuhan, tidak akan pernah cukup sekalipun semuanya ku persembahkan. Karena kemurahanmu lebih dari hidup. Berkatilah Tuhan terus GKJ. Pimpinlah Tuhan terus GKJ. Berjalan dalam jalan-jalan kebenaran. Berkati ketua sinode. Berkati semua kelengkapan, badan kelengkapan. Berkati majelis di masing-masing wilayah. Biar sekali lagi mereka mengerti, mereka sedang berpersembahan, sembah raja di raja. Dan ingatkan setiap mereka, Tuhan, Engkau Allah yang melihat hati yang kaya itu, kaya dengan cinta Tuhan itu. Engkau sendiri akan menambah-nambahkan berkat-berkat-Mu bagi setiap pribadi dengan hati seperti itu. Kau akan melimpahi mereka, Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan, ketentraman, salom itu ada pada mereka. Terpuji Engkau Bapa. Kami berseru berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Marojahan Sijabat. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama, kita doakan untuk pemerintahan Bapak Jokowi beserta para menteri Kabinet Indonesia Maju dan juga untuk gubernur, bupati, wali kota, supaya semua pemerintahan ini dapat terjalin komunikasi dengan baik dan kebijakan-kebijakan pusat dapat direalisasikan sampai kepada level masyarakat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami saat ini berdoa menyerahkan untuk pemerintah kami, pemerintahan Jokowi dan juga setiap menteri-menteri yang ada ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan mereka hikmat di dalam mereka merealisasikan semua hal-hal yang sudah disepakati bersama, yang sudah diputuskan bersama, bahkan sampai kepada level gubernur, bupati, semuanya Tuhan. Kami serahkan untuk setiap hal-hal ini ya Bapa, terutama di dalam masa pandemi ini, setiap bantuan-bantuan yang diberikan, setiap kebijakan, semuanya dapat terrealisasikan sampai kepada kami, setiap masyarakat ya Tuhan. Tuhan berkati, memberikan mereka pertolongan ya Tuhan. Di dalam pelaksanaan program-program ini semua dapat terlaksana dengan baik. Kami menyerahkan sekali lagi pemerintahan ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan mereka kesatuan hati supaya mereka dapat melakukan segala sesuatunya dan bekerja sama dengan baik sehingga semuanya dapat dilakukan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang kedua, kita sama-sama doakan untuk Pilkada serentak 2020 supaya gubernur, bupati, wali kota yang terpilih adalah orang-orang yang berintegritas, berjiwa Pancasila dan mempunyai kemampuan mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan rakyat di daerah-daerah mereka masing-masing. Mari kita sama-sama doakan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan pilkada serentak pada tahun 2020 ini ya Bapa. Kami menyerahkan untuk proses pilkada setiap persiapan, bahkan pada saat pelaksanaan pilkada juga ya Tuhan. Tuhan berikan keamanan, Tuhan menolong supaya setiap lapisan masyarakat dapat mengikuti akan pilkada ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk orang-orang yang akan terpilih nantinya ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berintegritas, mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab dan mereka dapat mengkedepankan akan kepentingan masyarakat daripada kepentingan mereka pribadi ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap daerah-daerah yang melakukan pilkada ini, Tuhan Engkau mau menolong. Sehingga pilkada ini dapat berjalan dengan baik, berlangsung dengan aman, dan semuanya kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Dan yang ketiga, saudara, kita sama-sama doakan untuk seluruh jemaat GKJ dalam pergumulan, usaha dan juga yang sakit. Kita doakan biarlah Tuhan juga menyertai dan Tuhan menguatkan setiap kita sebagai jemaat GKJ. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami juga mau membawa setiap kami jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang kami alami, kami rasakan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan jaga dan lindungi kami di dalam setiap aktivitas yang tetap harus kami lakukan ya Tuhan. Tuhan berkati di dalam pekerjaan dan usaha kami. Tuhan menjaga kami di dalam aktivitas kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau mau menjamah setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Engkau terus memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap kami di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Kami tetap memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Kami menjalani hari-hari ini dengan tetap bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga kami mengalami sukacita yang selalu baru daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan jemaat GKJ ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang sudah boleh kami doakan pada hari ini ya Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau mau mendengar dan menjawab setiap seru dan doa kami seturut atas kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat warta sinode GKJ. Yang pertama mengenai kelas bimbingan pranikah. Syarat dan ketentuan bagi calon pasutri yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah kudus di Gereja Kristen Jakarta dapat dilihat melalui akun Instagram Sinode GKJ yang tertera di layar kita masing-masing. Kelas Saya Murid Kristus atau SMK, kelas SMK 3 akan diadakan pada hari Kamis 3 Desember 2020 pukul 19.00 dengan tema Penghambat Berbuah Bagi Kristus, Setan dan Pengaruhnya, bagian 2. Peserta room 1 akan dilayani oleh Pendeta Bobby Mesak, peserta room 2 akan dilayani oleh Pendeta Fritz Octavianus. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 3 dapat mempersiapkan diri dan hadir tepat waktu. Shalom orang tua sekalian. Firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 4-5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Anak-anak usia dini merupakan generasi yang perlu disiapkan untuk menjadi pemimpin kelak. Memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak usia dini merupakan cara yang tepat untuk menyiapkan mereka menghadapi tantangan di masa mendatang. Pendidikan sejatinya tidak dapat dihentikan oleh berbagai kesulitan seperti di masa pandemi COVID-19 ini. PAUD Kristen Imago Dei hadir untuk menjadi rekan sekerja Allah untuk mendidik, mengarahkan peserta didik agar menjadi pribadi yang sesuai dengan struktur dan arah menurut rancangan Allah di dalam seluruh aspek hidup untuk mendatangkan kebaikan bersama yang memuliakan Allah. Khususnya di masa pandemi ini, PAUD Kristen Imago Dei tetap setia bekerja sama dengan orang tua, memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik. Mari bergabung bersama kami. Bersama-sama kita membangun generasi berilmu, berkarakter Kristiani. Demikian Warta Sinode GKJ hari ini. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Persembahan dapat diberikan melalui rekening atau QR Code gereja lokal masing-masing yang tertera di layar kita.
Persembahan akan diiringi dengan pujian Hitung Berkat-Mu dari KPPK nomor 50. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Bapa, kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Biarlah kami bukan saja memberikan uang kami, tetapi hidup kami ini kami mau terus berikan kepada Engkau untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati persembahan ini dipakai oleh gereja supaya dapat semakin memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pujian doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Bobby Mesak. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman yang telah engkau dengar, jadilah berkat bagi semua orang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera di dalam Kristus. Di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Ia terus memimpin kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Amin. Amin.
Silakan duduk. Tuhan memberkati.